teman-teman semua dimana Anda pun berada. Mimin kembali lagi dengan cerita novel kita. Oke, kita gaskan lagi bro. Bab 93-94. Montir cantik milik CEO. Saya terima nikah dan kawinnya Alexandra Evelyn Lincoln binti Tuan Zack Lincoln, dengan mas kawin uang tunai sebanyak 100.000 pound sterling, 150 gram logam mulia, dan satu buah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Tunai. Tanda hubung. Sah. Seru dua orang saksi yang tak lain adalah Angga dan Pak Guntur, suami Birahmi. Leo terlihat gagah dengan balutan kemeja putih dan jas hitam, senada dengan celana yang dipakainya. Dalam satu kali tarikan nafas, Leo melibas janji sucinya di depan penghulu. Tak ada gugup, suaranya jelas dan menggema. Padahal pernikahan ini mendadak dan amat sederhana. Ya, meski pernikahannya sederhana, namun Leo tak tanggung-tanggung memberikan mas kawinnya pada Alexandra. Uang tunai dengan mata uang asing yang jika dirupiahkan hampir mencapai 2 miliar rupiah. 150 gram logam mulia beserta sertifikat kepemilikan hotel, yang dibawa Angga susah payah dari berangkas di ruangan kerja tuannya menjadi bukti betapa berharganya Alexandra di mata Leo. Angga sampai harus meminta bantuan pada beberapa security, untuk membawakan beberapa koper berisi mahar yang diminta Leo di sambungan telepon beberapa waktu lalu. Mungkin jika tidak terburu-buru, Leo akan mempersiapkan yang lebih dari ini, mengingat aset yang dimilikinya bahkan masih sangat banyak. Segalanya yang dia punya, segalanya yang dia perjuangkan, semua akan Leo persembahkan untuk Alexandra yang kini sudah sah menjadi istrinya di mata agama. Berbeda dengan Leo, Ale hanya memakai kebaya putih bekas almarhum mominya, yang disimpan rapi oleh Tuan Zack di lemarinya. Birahmilah yang membantu Ale berdandan ala kadarnya. Kebaya itu amat bersejarah, walau sudah bertahun-tahun tak digunakan, namun masih terlihat seperti saat pertama kali almarhum Nyonya Dahlia memakainya ketika dulu melangsungkan pernikahan dengan Tuan Zack. Ale lebih banyak menunduk dan merasa tidak yakin dengan pernikahannya ini. Wajar saja, prosesnya demikian singkat bahkan setengah terpaksa. Ale menarik nafas panjang, kemudian melepasnya kembali. Statusnya sudah berubah sekarang. Bahkan nama di belakang keluarga yang selama ini tersemat, otomatis terganti. Alexandra Evelyn Barus. Ya, nama besar keluarga Baruslah yang kini menjadi nama belakangnya. Penghulu meminta Leo untuk menyematkan cincin. Setelah cincin tersemat di jari manis Ale, wanita itu pun mencium punggung tangan Leo dengan takzim. Seperti halnya orang lain menikah, begitu pikir Ale. Mengsatu tangan suami, adalah simbol bahwa dia telah menjadi imam dan menjadi nahkoda menentukan arah kemana bahtera rumah tangga mereka akan berlayar. Dan bakti Alexandra sepenuhnya sudah berpindah kepada dia yang kini tengah membalas mencium kening Ale, lama dan dalam. Ada desiran yang berbeda dari tempat di mana C1 Oman itu dilabuhkan. Ale memejamkan mata, satu kemati setiap getaran yang mengalir ke setiap inci tubuhnya. Jantungnya berdetak demikian cepat. Oh, my, rasa apa ini? Kenapa C1 Oman Leo rasanya sangat berbeda? Batin Ale bertanya, rasanya bukan seperti saat Leo mengsatu dulu, ini rasa yang seakan lebih satu kemat, bahkan Ale ingin mengulangi rasa itu. Apa ini yang disebut ketika menjadi halal maka nikmatnya akan lebih terasa? Ah, entahlah, Ale juga masih belum mengerti dengan apa yang dirasakannya saat ini. Sesaat kemudian Leo melepaskan C1 Omannya dari kening Ale, menatap sebentar sambil mengulas satu senyuman. Indah. Tuan Zack lalu memeluk Leo dengan tangis haru, begitupun Birahmi dan suaminya yang ikut terbawa suasana sakral pernikahan dua sejoli itu. Mulai detik ini, Dat menyerahkan tanggung jawab menjaga Evelyn padamu. Sepenuhnya Evelyn sudah menjadi hak dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Jaga dia, bahagiakan dia seperti janjimu pada Dat. Leo ikut menitikkan air mata.
Tak menyangka secepat ini Tuhan mengizinkannya untuk memiliki Alexandra secara utuh. Berkali-kali Leo mengucap syukur dalam hati, kini dia tak takut lagi jika Yuta akan merebut wanitanya. Statusnya sekarang sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya, Ale sudah menjadi haknya. Siapapun yang akan bertemu Ale kelak, istrinya itu harus meminta izinnya terlebih dulu sebagai suami. Iya, Dad. Aku akan membahagiakan Evelyn. Selama aku masih bernafas tak akan kubiarkan dia bersedih. Tak ada keraguan yang terlukis di wajah Leo. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan. Bukan karena Tuan Zack mampu menyelami hatinya. Semua itu sudah terlihat jelas di wajah Leo. Senyuman lebar serta kedua matanya yang berbinar. Bukankah itu semua tanda kebahagiaan? Setelah memeluk Leo, kini Tuan Zack beralih memeluk putrinya. Selepas memeluk, Tuan Zack menatap Ale dengan sendu. Ale pun mencoba mengukir senyuman, dua lesung pipinya terlihat jelas. Manis sekali, semakin membuat Tuan Zack yakin jika kecantikan putrinya menurun dari mendiang sang istri. Dilihat dari arah manapun, wajah Ale dan almarhum istrinya bak pinang dibelah dua. Setelah proses pernikahan yang digelar di ruang keluarga di lantai 2 kediaman Tuan Zack selesai, Ale pun dibantu kembali ke kamarnya oleh Birahmi. Sementara Tuan Zack bersama dengan Pak Guntur dan seorang penghulu yang dibawa Angga sudah berada di lantai 1. Sedang Leo dan asistennya sedang terlibat dalam obrolan penting di balkon lantai 2. Tuan, saya sudah merekam seluruh proses pernikahan Anda, ini. Angga pun menyerahkan ponsel Leo. Leo lalu memeriksa video yang Angga rekam untuk memastikan semuanya sempurna. Leo tersenyum lebar lalu menepuk bahu Angga pelan. Bagus. Kau memang asistenku yang selalu bisa diandalkan. Aku akan berikan hadiah untukmu. Tapi kerjakan satu tugas lagi. Bab 94. Hujan lebat tiba-tiba saja turun saat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Butiran air yang jatuh dari hitamnya langit terasa syahdu, ketika saling bersahutan dengan kilatan cahaya dan gemuruh. Birahmi sudah selesai dengan tugasnya membantu melepas balutan kebaya, dan kain batik yang menjadi bagian dari saksi bisu pernikahan sang anak majikan. Ale sedikit gusar, sebab sudah hampir 10 menit sejak Birahmi keluar dari kamarnya namun Leo belum juga datang. Kegelisahan terasa menusuk jiwanya, takut jika Leo pergi setelah menjadikannya seorang istri dadakan. Jika seandainya dia memang pergi, lalu untuk apa pria itu meminta bukti atas perasaan cinta yang Ale miliki, hingga memaksanya untuk menikah malam ini juga. Ale menatap pantulan dirinya di depan cermin rias. Wajahnya sudah kembali bersih tanpa polesan riasan apapun lagi. Kenapa dia lama sekali? Tanya Ale dalam hatinya sambil mengalihkan pandangan pada pintu kamar yang belum juga terbuka. Cik! Ale berdecak lalu bangun dari duduknya berjalan menuju balkon, tempat favoritnya di kamar itu. Ah! Udara segar yang terbawa angin hujan memang selalu mampu mendinginkan pikirannya. Pikiran yang mampu mengobrak-abrik relung hatinya yang terdalam. Tak pernah menyangka statusnya kini sudah berubah menjadi istri, bahkan belum sampai sebulan mereka menjalin hubungan kasih. Suara petir yang nyaring semakin menyadarkan Ale bahwa kejadian kilat ini bukanlah mimpi semata. Sebenarnya sejak Leo mengucapkan ikrar sucinya beberapa saat lalu, di hatinya sudah tak ada lagi nama Yuta. Nama pria itu seolah hilang dan menjadikan hanya nama Leo yang bertahta di hati terdalamnya. Keraguan yang sempat menyelimuti hati dan pikirannya sudah tak ada lagi, melebur bersama janji sehidup semati yang Leo utarakan di depan Dad Zack sebagai walinya. Tiba-tiba saat Ale tengah sibuk dengan pikirannya, Ale merasakan tangan besar melingkar di perutnya yang rata. Ale mendongak dengan nafas yang tersendat. Menatap wajah itu, namun wajahnya hanya memandang lurus ke depan. Apa kamu menungguku? Tanya Leo dengan suara parau seraya mengalihkan pandangannya menoleh ke arah sang istri yang wajahnya nampak terkejut.
Jarak wajah mereka hanya beberapa centis saja, dengan jarak sedekat itu membuat Ale tak mampu melihat secara utuh lagi wajah prianya. Cup, satu kecupan mendarat di ujung hidung Ale yang mancung. Leo memutar tebu Ale perlahan, hingga membuat Ale menghadap pria jangkung itu. Apa kamu kecewa dengan pernikahan ini? Tiba-tiba pertanyaan random kembali keluar dari mulut pria itu. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Ale tidak mengerti. Leo diam sejenak, sambil memempatkan surai panjang Ale yang wanita itu biarkan terurai dengan jemarinya. Tidak ada pesta yang meriah. Tidak ada teman-temanmu, bahkan tidak ada kedua orang tuaku yang ikut hadir di pernikahan kita. Leo menatap dengan raut sedih. Jujur saja, sebenarnya ini bukan rencana awal Leo untuk menikahi Alexandra secara mendadak dan tanpa persiapan. Namun takut kehilanganlah yang membuatnya jadi tak bisa berpikir logis. Leo sudah tahu siapa Yuta dari Angga saat bicara tadi dengan asistennya itu. Angga ternyata sudah tahu siapa Yuta sebelum Leo memintanya mencari tahu. Sebagai seorang asisten terkadang Anggalah yang menggantikan Leo untuk bertemu dengan beberapa klien bisnis mereka. Dan pernah satu waktu Angga bertemu dengan Yuta sebagai perwakilan dari Aishiteru Corp. Dan di sanalah pula Angga tahu siapa pria Jepang itu sebenarnya. Jika pria itu sebanding dengannya dalam sisi ekonomi dan bisnis, maka tak ada alasan lagi bagi Leo untuk menunda pernikahannya dengan Ale. Katakanlah Leo sudah cinta mati pada wanita yang sudah menjadi istrinya itu, Leo bahkan tak berani berpikir jika Ale akan meninggalkannya dan memilih si pria Jepang tersebut. Ale menarik Leo untuk masuk kembali ke dalam kamarnya, menuntun suaminya itu untuk duduk di sisiran, yang tak bisa lagi bicara di balkon sebab suara hujan dan petir yang bersahut-sahutan menyamarkan suara obrolan mereka. Aku mencintaimu. Tak masalah jika pernikahan kita hanya seperti ini. Yang terpenting kita sudah sah di mata agama. Ale memegang kedua pipi Leo dan mengusap lembut dengan ibu jarinya. Leo memejamkan mata sedetik, lalu kembali menatap wajah yang meneduhkan itu dengan intens. Leo menarik nafasnya dengan berat. Kamu pasti berpikir aku terlalu terburu-buru. Maaf. Aku hanya takut kehilanganmu. Leo menautkan jemarinya ke sela jari sang istri, melalui punggung tangan wanita itu yang masih bertengger di pipinya. Ale tersenyum tipis lalu menggeleng, percayalah. Aku tak akan pernah meninggalkanmu hanya demi laki-laki seperti Yuta. Dia sama sekali tidak sebanding denganmu. Jangan pernah meragukan cintaku lagi. Grab. Leo menarik Ale ke dalam P3 lukannya. Mengucap kata maaf beribu kali, karena sempat tak mempercayai wanitanya itu. Leo mendaratkan kecupan berkali-kali di ceruk Lex, sang istri, mengeluarkan pesan cintanya lewat C1 uman hangat itu. Hingga beberapa detik berlalu, Leo merenggangkan P3 lukannya. Kamu istirahat duluan saja. Aku mau mandi dulu. Sudah lengket. Leo membantu Ale berbaring, lalu menyelimuti tubuh mungil sang istri yang berbalut piyama tidur dengan model baju tangan panjang, namun celana super pendek itu hingga sebatas D4-da. Leo harus menahan diri agar otaknya tidak terus traveling kemana-mana. Leo tak ingin meminta haknya sekarang sebab kondisi sang istri belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan panas yang pastinya akan membuat energi mereka terkuras habis. Namun di sisi lain Ale malah bertanya-tanya, kenapa Leo seolah menghindari adegan selanjutnya. Bukankah ini malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri yang sah? Menurut edukasi singkat yang Birahmi katakan pada Ale tadi, malam ini adalah malam panjang untuk mereka berdua. Birahmi bahkan memilihkan piyama yang dipakai Ale. Piyama paling S3 sih menurut Birahmi. Ale sampai terkekeh mendengar ocehan asisten rumah tangganya itu. Padahal Ale sempat menolak dengan alasan belum siap untuk melakukan hubungan sumis. Namun Birahmi meyakinkan bahwa setelah keduanya melakukan itu maka mereka sudah sah untuk dikatakan sebagai pasangan suami istri. Cup. Leo kembali mendaratkan B1 birnya di kening sang istri, sebelum beranjak meninggalkannya menuju kamar mandi.
Raut Ale nampak bingung menatap punggung Leo, yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandinya. Jika melakukannya besok atau bahkan lusa, apa masih bisa dikatakan sebagai malam pertama?